Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas remote access. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang remote access. Kita tahu bahwa remote itu kan menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, dan pada Cisco ini itu kabel konsol atau yang digunakan untuk meremote itu berwarna biru ya teman-teman. Ini kita coba tambahkan PC dulu. Di sini kita hubungkan dengan kabel konsol dari router, dari port konsol dihubungkan ke PC, masuk ke port RS232 ya teman-teman. Itu port serial dari komputer. Nah, teman-teman, biasanya kan kita kalau konfigurasi itu di router dan switch ya teman-teman. Kita misalkan masuk ke tab CLI. Nah, di tab CLI itu hanya pada Cisco ya teman-teman. Kalau di real device itu nggak ada. Jadi kita harus meremote biasanya menggunakan kabel konsol terus melalui komputer ya teman-teman. Nah, kabel konsol itu tidak panjang, teman-teman, maksudnya paling panjangnya itu sekitar 3 meter, 2 meter, atau 1 meter gitu. Nah, untuk solusinya ini, itu kita akan ada yang namanya Telnet dan SSH. Teman-teman, coba kita tulis di sini, Telnet dan SSH. Nah, kalau kalian bingung apa itu sih Telnet dan SSH itu, Telnet itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Misalkan ini PC 13 kan jauh ya teman-teman dari page dan routernya. Nah, itu nanti kita menggunakan Telnet dan SSH ini agar bisa konfigurasi atau meremote di manapun dan kapanpun ya teman-teman. Itu nanti menggunakan kabel konsol ini konfigurasi menggunakan komputer dulu di switchnya teman-teman, dan itu membutuhkan yang namanya internet teman-teman. Nah, jadi nanti untuk switch dan routernya itu harus connect internet teman-teman. Jadi itu untuk pengenalan Telnet dan SSH. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita akan praktik Telnet ya teman-teman. Kita langsung saja teman-teman masuk ke routernya, masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode global configuration. Nah, sekarang kita ketikkan perintah line VTP VTY, oke. 0, kita kasih bebas ya teman-teman. Kita coba ketikkan tanda tanya di sini atau angka 1 sampai 15. Di sini kita pakai misalnya 2 aja ya teman-teman. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya itu, oh ya teman-teman, sebelumnya itu untuk komen ini itu Livity itu untuk beberapa orang saja yang bisa masuk ke Telnet secara bersamanya teman-teman. Dan di sini kan 0 sampai 2 itu berarti ada 3 ya teman-teman. Sekarang kita ketikkan lagi, lanjut ya teman-teman. Password misalkan admin, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan login, kita enter. Nah, untuk komen login ini itu kita masuk ke Telnet, harus masukkan password ini ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut transport input Telnet. Kalau kita mau konfigurasi Telnet, kalau SSH teman-teman, nah kalau banyak itu transport input, lihat teman-teman, karena transport input itu kayak remote security, apa yang akan kita gunakan teman-teman. Sebenarnya nggak usah dikonfigurasi karena by defaultnya juga kan udah AL. Nah, AL itu kan bisa Telnet, bisa juga SSH. Jadi di sini kita mau pakai Telnetnya aja. Jadi kita konfigurasinya Telnet ya teman-teman. Kita enter. Nah, udah selesai, kita exit ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang coba misalkan kita mau remote dari PC ini, teman-teman, kita masuk saja, terus ke desktop, kita cari Telnet atau SSH client. Di sini kita pilih Telnet. Di sini hostname-nya itu ya bebas ya teman-teman. Pakai dari IP mana ya teman-teman.
Ini pakai default gateway-nya yang tadi kita, ya teman-teman, bebas terserah kalian di sini. Saya mau pakai yang 10 ya teman-teman. 10.10.10.1. Sekarang coba kita konekkan. Ini kita masukkan passwordnya yang tadi. Kalian jangan khawatir, ini emang nggak muncul ya teman-teman. Biar aman kita langsung enter. Kalau udah, nah kita sudah masuk ya teman-teman pada tab CLI di routernya. Teman-teman, sekarang kita coba masuk ke mode privilege teman-teman. Nah ini belum bisa teman-teman karena kita belum konfigurasi password di router. Langsung aja kita konfigurasi dulu. Sekarang kita ketikkan aja perintahnya teman-teman, enable secret. Misalkan passwordnya sekolahan.id. Kita langsung enter. Oke, udah. Kita coba masuk lagi ke telnet. Kita pilih telnet. Di sini saya akan coba yang 20.20.1. Kita konekkan. Kita masuk dengan password yang tadi. Kita coba masuk ya teman-teman ke mode privilege. Kita memakai password yang tadi, sekolahan.id. Coba kita enter. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege teman-teman. Tapi kita sekarang masuk ke mode global configuration. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa konfigurasinya menggunakan telnet ya teman-teman. Kita nggak perlu menggunakan konsol lagi. Kita nggak perlu pakai tab CLI di router ya teman-teman. Karena kita sudah bisa konfigurasi lewat telnet. Jadi setelah itu kita akan langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas itu masih di telnet ya teman-teman. Menurut beberapa orang itu telnet itu karena kurang secure teman-teman, karena cuma masukkan password saja. Nah, di sini kita coba konfigurasi username di telnet ya teman-teman. Nah, kita masuk ke routernya. Kita coba perintah username. Misalkan username-nya admin1, terus passwordnya juga admin1. Kita enter, langsung kita konfigurasi kayak tadi ya teman-teman. Line VTY 0 sampai 2. Kita enter. Nah, sekarang masukkan perintah transport. Teman-teman, sebelum itu kita masuk perintah login lokal. Nah, teman-teman, login lokal ini itu kemarin kan kita cuma login doang. Kalau login doang itu kan cuma disuruh masukkan password. Nah, kalau login lokal ini itu harus memasukkan username dan passwordnya teman-teman. Langsung saja kita enter. Teman-teman, ini pakai C. Nah, selanjutnya kita konfigurasi transport input telnet ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita coba masuk ke telnetnya. Kita coba memakai VLAN 30 ya teman-teman. IP VLAN 30. Kita connect. Nah, di sini kan kita harus memasukkan username terlebih dahulu. Admin1 enter, passwordnya juga admin1. Nah, kita coba masuk ke mode privilege. Nah, kita enter. Nah, kita masukkan password yang tadi ya teman-teman, sekolahan.id. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan konfigurasi SSH ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi SSH itu kita membutuhkan karena SSH itu kan secure ya teman-teman. Dan di sini kita harus sebelum untuk mendapatkan lainnya itu kita harus ganti hostname-nya dulu teman-teman. Hostname misalkan sekolahan. Soalnya kalau kita ke router itu kan teman-teman ya banyak banget memakai router. Kan by defaultnya juga emang udah router. Sekarang kita enter. Nah, kita juga ke konfigurasi IP domainnya. Misalkan sekolahan.id.com. Enter. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk mendapatkan key-nya ya teman-teman. Crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini kita hanya disuruh masukkan how many page in the modules ya teman-teman.
rekomendasinya itu 1024. Enter aja. Nah, di sini kita langsung konfigurasi transport inputnya ya teman-teman. Line VTY 0 sampai 2. Enter. Terus transport input SSH ya teman-teman. Enter. Sekarang kita coba di PC 11 ya teman-teman. Kita masuk ke telnet. Hostname-nya kita pakai VLAN 40.1. Kita username-nya yang kita tadi buat. Admin 1 kita connect, password-nya kita masukkan admin 1. Nah, sekarang kita masuk ke mode privilege teman-teman. Password-nya yang sekolahan.id. Nah, sudah masuk ya teman-teman ke mode privilege-nya. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke SSH-nya dan sudah masuk ke mode privilege. Dan kita sudah bisa konfigurasi menggunakan komputer ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasannya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi switch ya teman-teman. Karena switch juga ada IP-nya ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke switch. Kita masuk ke mode privilege, ke mode configuration. Terus kita masukkan perintahnya interface VLAN 10 misalkan. Bebas ya, kalian mau masuk pakai berapa saja, VLAN berapa saja. Nah, sekarang kita masukin IP address-nya, misalkan 10.10.10.1. Misalkan angka belakangnya bebas ya teman-teman. Di sini saya memakai 99, maaf ya teman-teman. Dan subnet mask-nya kita masukkan skin. Jangan lupa ya teman-teman, kita enter. Nah, ini membutuhkan default gateway ya teman-teman untuk bisa komunikasi dengan komputer lain. Kita masukkan IP default trip gateway. Seperti yang di setting DID 10.10.1. Kita enter. Nah, udah teman-teman untuk konfigurasi IP di switch ya teman-teman. Bisa coba lagi, kita masuk ke interface 20, VLAN 20, misal masukin IP address-nya 20.20.20.99 dan jangan lupa subnet mask-nya. Kita enter, kita IP default strip gateway 20.1. Kita enter. Coba kita lihat ya teman-teman, do show IP interface brief. Oke teman-teman, itu spasi. Bisa dilihat ya teman-teman, VLAN 10 dan 20 sudah ada IP-nya. VLAN 10 IP-nya 10.10.99 dan VLAN 20 IP-nya 20.20.20.99. Dan PC-nya sudah up ya teman-teman. Untuk konfigurasi IP di PC ya teman-teman. Kita akan langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Untuk perintahnya sebenarnya sama ya teman-teman. Ini di switch kita bikin hostname-nya dulu. Misalkan switch SW sekolahan, enter. Kita buat IP domainnya teman-teman. Misalkan sw sekolahan.id.com, enter. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk mendapatkan key-nya dulu ya teman-teman. Crypto key get generate RSA. Kita enter 10.24. Kita enter. Kita udah mendapatkan key-nya ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi username-nya. Username misalkan admin 2 dan passwordnya juga admin 2. Enter. Nah, kita langsung saja masukkan perintah line VTY 0 sampai 2, terus transport input SSH. Kita enter. Terus jangan lupa kita komen login lokal ya teman-teman. Kita enter. Oke sudah. Oke teman-teman, setelah konfigurasi SSH
di switch. Coba kita memakai spesies 11 ya teman-teman. Kita masuk ke telnet SSL-nya. Kita masuk ke IP yang tadi kita sudah buat, 10.10.10.99, username-nya admin 2. Kita konekkan, kita masukkan password-nya admin 2. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Kita masuk ke mode privilege, belum bisa karena kita belum setting password ya teman-teman. Kita setting password-nya dulu. Kita exit dulu. Kita setting enable secret-nya. Misalkan sekolahan.id ya teman-teman, kita enter, sudah. Kita coba ke IP 11, PC 11. Kita memakai IP yang 20.20.99. Username-nya admin 2. Kita konekkan. Password-nya juga admin 2. Kita coba masuk ke mode privilege. Kita masukkan password-nya sekolahan.id. Sudah. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Kita sudah masuk ke SSH-nya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.